Halo teman-teman, novel Menantu Terbengkalai Ternyata Miliarder, sudah ada lanjutannya nih. Jangan lupa like video ini, supaya Mimin tambah semangat upload kelanjutan dari novel ini. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 631. Sampai jumpa lagi. PU Xuan Er sedikit bingung. Setiap kali dia melihat ke arah Adinata, dia akan merasa tidak wajar dan tidak berani menatap matanya. Sayangnya, rasa malu hanyalah salah satu aspeknya. Di sisi lain, mungkin karena Adinata sangat tampan. Sama seperti ketika seorang pria bertemu dengan seorang gadis cantik, terkadang dia memilih untuk menghindarinya dengan sengaja. PU Xuan Er bisa menyukai Xuan Brahma belum tentu karena keramahan Xuan Brahma. Gadis seusianya kemungkinan besar akan tertarik dengan penampilan lawan jenisnya. Park Xuan Er ragu-ragu sejenak dan berkata, saya tidak ingin melihatnya. Tapi Adinata tidak membawanya pergi dengan paksa. Oke, karena kamu tidak ingin melihatnya, maka aku akan pergi. Dengan mengatakan itu, Adinata berbalik dan pergi. Halo. Park Xuan Er melompat turun dari sofa dengan telanjang kaki dan meraih lengan Adinata. Sangat takut Adinata benar-benar akan pergi seperti ini. PU Xuan Er berkata, kamu baru saja pergi seperti ini, bagaimana kamu bisa menjelaskannya kepada Xuan Brahma? Adinata berkata, saya tidak setuju dengan tindakannya sejak awal, bahkan gadis di bawah umur. Jangan khawatir, jika Anda tidak mau, saya tidak akan pernah memaksa Anda. Meminta Adinata memaksa seorang gadis berusia 15 tahun, Adinata tidak bisa melakukannya. Park Xuan Er berkata, tidak, jangan pergi, aku bersedia pergi bersamamu. Adinata bertanya, apakah kamu yakin? Park Xuan Er awalnya ingin berpura-pura menjadi pendiam. Bagaimanapun, kesan pertama yang dia buat pada Adinata sangat buruk, dan dia tidak merasa seperti keluarga yang baik. Namun, PU Xuan Er menemukan bahwa Adinata sama sekali tidak menerima trik ini, jadi dia berhenti menyia-nyiakan usahanya. Park Xuan Er mengangguk. Iya, aku sangat merindukannya. Selama lebih dari sebulan setelah dia pergi, aku merindukannya setiap hari dan ingin bertemu dengannya setiap hari. Tolong bawa aku untuk menemukannya secepatnya. Adinata menggelengkan kepalanya tak berdaya, gadis lain yang terpesona oleh penipuan Xuan Brahma. Karena mereka berdua sedang jatuh cinta, sulit bagi Adinata untuk mengatakan apapun. Ayo pergi. Adinata dan Park Xuan Er tidak pergi diam-diam, tetapi keluar ruangan secara terbuka. Adinata terus berpura-pura menjadi pengawal dan mengantarnya keluar pintu. Sepanjang jalan kami bertemu banyak orang, tetapi mereka semua adalah pelayan. Ketika mereka melihat PU Xuan Er, mereka semua membungkuk dan memberi hormat tanpa berkata apa-apa. Sesampainya di gerbang dengan lancar, Adinata mengira semuanya akan selesai dengan lancar. Namun, pada saat ini, suara wanita yang familiar terdengar dari belakang mereka berdua. Xuan Er, kamu mau kemana selarut ini? Itu suara Park Eun-ah. Park Eun-ah adalah mantan Dewi Adinata, dan Adinata tidak akan pernah melupakan suaranya. Wanita intelektual seperti ini, bahkan suaranya pun menghantui. Saat ini, Park Eun-ah mengenakan gaun hitam, dengan tangan terlipat di dada, berdiri di belakang Adinata dan Park Hyun-ah, masih terlihat sangat aura. Park Xuan Er menjadi pucat karena ketakutan, karena ibunya selalu menentang dia jatuh cinta. Jika ibunya tahu bahwa dia sedang mencari kekasih, dia harus mematahkan kakinya. Park Xuan Er berbalik dengan panik dan berkata, Ibu, ini sudah larut malam, kenapa ibu keluar? Jawab aku, kata Park-nya dengan sangat anggun. Park Xuan Er berkata, saya tidak bisa menahannya lagi di kamar saya, jadi saya meminta seseorang untuk membawa saya ke taman terdekat untuk mencari udara segar. Saya akan segera kembali. Saat ini, Park-nya memperhatikan pria berseragam pengawal berdiri di samping Park Hyun-ah, Adinata. Saat ini, Park-nya hanya bisa melihat punggung Adinata. Tampilan belakang ini, Park-nya melihat sosok ini dari belakang, dan tiba-tiba merasakan perasaan familiar namun aneh. Kamu yang mana? Berbaliklah dan biarkan aku melihat. Park-nya berkata pada Adinata. Adinata menghela nafas dalam hatinya. Sial, apakah kita masih akan ketahuan? Begitu Adinata berbalik, Park-nya pasti akan mengenali Adinata secara sekilas. Tapi sekarang, Adinata tidak punya pilihan lain. Pada saat ini, sosok yang dikenalnya melompat keluar. Saya melihat Lota berjalan dari kejauhan sambil menggendong kucing, sampai di depan gerbang rumah Park-nya, dan berinisiatif menyapa Park-nya. Ibu Park, apa kabar? Adinata. Adinata kaget. Lota tidak ada di dalam mobil saat ini. Kenapa dia kehabisan? Kemunculan Lota, seorang wanita aneh, langsung membuat Park Eun-ah dan para pengawal di sekitarnya waspada. Para pengawal segera mengambil senjatanya jika terjadi perubahan. Park-nya memandang Lota dari atas ke bawah dan menemukan bahwa dia adalah seorang gadis berkulit putih. Dia tidak terlalu tua, tapi dia cantik dan mulia. Sekilas, dia bukanlah gadis dari keluarga biasa. Selain itu, pihak lain sepertinya mengetahui siapa dia. Jadi Park-nya juga sangat sopan. Gadis ini, siapa kamu?
Apa yang kamu lakukan di sini? Luota berkata, saya selalu mendengar dari saudara Park Cheng-yu bahwa Anda sangat cantik, dan saya sudah lama ingin datang dan bertemu dengan Anda. Park Eun-ah terkejut. Apakah Anda kenal Park Sung-woo? Lota tersenyum dan berkata, iya, saya telah bertemu Park Cheng-woo, Park Sung-gi, dan Paman Park Seok-jeon di pertemuan 8 keluarga besar. Pertemuan 8 keluarga besar? Kamu adalah... Mendengar hal tersebut, Park Enya tiba-tiba berteriak. Lota tersenyum dan berkata, saya Lota, Lota Smith. Pu-nya segera meminta anak buahnya untuk meletakkan senjatanya dan berkata dengan sangat hormat. Ternyata itu Nona Smith, silakan masuk. Pada saat ini, Park Chuan-er memperhatikan perubahan sikap Park Enya. Dia tahu bahwa ibunya selalu menyendiri, dan bahkan secara pribadi dia bersikap merendahkan ayahnya. Mengapa Anda menghormati seorang gadis kecil yang mirip dengan Anda saat ini ketika Anda sering bertemu dengannya? Pu Chuan-er bertanya. Ibu, siapa dia? Apa pertemuan 8 keluarga besar? Apa itu? Park Hyun-ah masih sangat muda. Park Eun-ah pasti tidak akan menceritakan rahasia besar keluarganya dengan mudah. Park Enya tidak lagi berminat untuk peduli pada Park Chuan-er dan pengawal yang wajahnya tidak dia lihat, dan berkata, Chuan-er, setelah kamu berjalan-jalan di taman, cari hotel terdekat untuk menginap, dan jangan kembali pada malam hari. Pu Chuan-er tampak terkejut. Dia biasanya mengendalikan dirinya dengan sangat ketat, jadi mengapa Luota mengusirnya begitu dia datang? Park Chuan-er sangat marah. Tidak. Kenapa kamu tidak memberitahuku apapun? Park Enya mengabaikan permintaan putrinya dan mengundang Lota ke Menshavn sambil tersenyum. Park Chuan-er berdiri di sana sambil menghentakkan kakinya dan merajuk. Adinata juga melirik ke belakang Luotea dan Park Enya, dan diam-diam berkata di dalam hatinya, Luotea ini terlalu berantakan. Saya harap dia bisa menangani nyonya. Setelah itu, Adinata dan Park Chuan-er segera masuk ke dalam mobil dan pergi. Setelah Lota diundang masuk oleh Park Enya meminta semua anak buahnya mundur keluar pintu dan menunggu. Beberapa hal tidak bisa didengar begitu saja. Park Enya secara pribadi membuatkan secangkir kopi untuk Lota. Lota mengambilnya dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Bolehkah saya memanggilmu susternya? Park Enya dengan gembira berkata. Tentu saja. Lota bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaknya, putrimu sudah sangat tua. Mengapa aku tidak pernah melihatmu dalam 8 pertemuan keluarga besar dalam 2 tahun terakhir? Kakaknya sudah cukup umur sehingga dia seharusnya mengambil alih keluarga sejak lama. Apakah urusannya sudah selesai? Bab 632. Bunda Maria dan orang suci Swiss. Ekspresi malu langsung muncul di wajah halus dan cantik Park Eun-ah. Betapa bangganya dia. Dengan penampilannya yang tampan, kebaikan yang menyelamatkan nyawa di medan perang, dan keterampilan yang tak tertandingi seperti Adinata, ia tumbuh dari seorang prajurit kecil menjadi miliarder di Tiongkok. Bahkan Park Eun-ah meremehkan pria satu dari sejuta itu. Pada siang hari, Park Eun-ah tersenyum saat diwawancarai oleh politisi dan media, mencoba yang terbaik untuk menciptakan citra seorang wanita yang lembut, murah hati, dan sopan. Di malam hari, aku harus menanggung suamiku yang biasa-biasa saja dan pernikahan tanpa emosi. Mengapa dia bekerja begitu keras? Hanya untuk mendapatkan pengakuan dari keluarganya. Namun, Park Eun-ah belum pernah dipanggil oleh keluarganya. Dia belum pernah menghadiri salah satu acara top dunia seperti konferensi 8 keluarga besar. Namun Lota dari keluarga Smith juga seorang perempuan. Sepertinya dia hanya seorang gadis dewasa, tapi dia sudah ke sana beberapa kali. Park Enya merasa kata-kata Lota menusuk dan dimaksudkan untuk mempermalukannya. Park Eun-ah adalah wanita dewasa yang nyaman di hadapan media, apalagi sekarang. Dia mencoba yang terbaik untuk tampil acuh tak acuh, tetapi tindakannya mengibaskan rambutnya ke satu sisi masih tampak disengaja dan tidak perlu. Karena rambutnya diikat, tidak tergerai, maka rambut di kedua sisi juga terdistribusi dengan baik di kedua sisi, dan tidak ada helai rambut yang condong ke tengah. Park Enya berkata dengan ekspresi alami, dalam beberapa tahun terakhir, saya merasa tidak enak badan dan belum bepergian jauh. Setelah mengatakan ini, jantung Park Enya berdebar kencang. Karena dia tidak tahu di mana konferensi 8 keluarga besar diadakan. Jika diadakan di negara Han dalam 2 tahun terakhir, maka perkataannya akan terungkap. Park Eun-ah tak mau dipermalukan di depan gadis berusia 18 tahun ini. Lota polos dan imut, dan dia tidak tahu bahwa wanita di depannya yang lebih tua darinya memiliki aktivitas batin yang begitu rumit. Park Enya tersenyum dan berkata, bukankah pertemuan 8 keluarga besar tahun ini akan dimulai dalam waktu kurang dari sebulan? Saya pasti akan hadir kali ini. Saat itu, kita bisa mengobrol dan minum bersama. Sebenarnya Park Eun-ah belum yakin bisa mengikuti pertemuan 8 keluarga besar tahun ini, namun pihak keluarga sedikit lega setelah melihat penampilan luar biasa Park Eun-ah tahun ini. Park Eun-ah bersumpah untuk meminta izin keluarga untuk menghadiri konferensi ini apapun tahun ini. Seorang wanita yang jauh lebih muda dari dirinya telah berpartisipasi di dalamnya. Park Eun-ah selalu mengklaim sebagai wanita terbaik di dunia. Ini sungguh memalukan baginya. Namun nyatanya,
Alasan Lota ikut serta dalam pertemuan 8 keluarga besar di usia yang begitu muda bukan karena keluarga Smith tidak lebih menyukai laki-laki daripada perempuan, melainkan karena anggota keluarga Smith semuanya dikendalikan oleh keluarga Han. Selain itu, Lota adalah gadis yang disukai Han Xiaozong, dan Lota jujur dan patuh, jadi dia dikirim untuk menghadiri konferensi. Namun, Lota berkata sambil tersenyum, saya tidak akan pergi tahun ini." Park-nya dengan cepat bertanya, mengapa?" Tentu saja, Lota tidak bisa memberitahu alasan sebenarnya. Aku capek pergi." "Tidak menarik. Aku hanya akan mengirim pesan ke keluarga. Hehe." "Bosan pergi?" Ketika Park Eun-ah mendengar ini, dia hanya ingin mencekik Lota sampai mati terlepas dari citranya. "Saya telah bekerja keras untuk membuktikan kepada keluarga saya hanya untuk mendapatkan kualifikasi untuk menghadiri konferensi, tetapi Anda lelah untuk pergi?" Park-nya mengobrol beberapa patah kata dengan Lota, dan kemudian dia sangat marah hingga terluka secara internal. Lota lebih muda darinya dan memiliki sosok yang lebih baik darinya. Park Eun-ah bisa mentolerir hal-hal ini. Namun Park Eun-ah benar-benar tidak tahan dengan rasa superioritas yang diungkapkan Lota baik sengaja maupun tidak. Lota tersenyum polos dan manis, menatap kopi yang dibuat sendiri oleh Park-nya, dan melihat ada pola berbentuk hati di dalam kopi tersebut. Hati gadis Lota langsung meluap. "Iya, kaknya, latte art berbentuk hatimu indah sekali. Bisakah kamu mengajariku cara membuatnya?" PU-nya sedang memikirkan Lota, namun kenyataannya dia tersenyum dan mengangguk. Oke, jarang sekali suster Lota menyukainya. Aku akan mengajarimu sekarang, dan aku yakin kamu akan segera mempelajarinya." "Sangat bagus." Lota pun menjadi bersemangat. Park Eun-ah mengambil cangkir kopi lagi dan mulai menjelaskan kepada Lota. Seperti ini, cangkir kopi harus dimiringkan 15 derajat. Pertama, angkat panci seni latte sekitar 10 cm dan tuangkan busa susu. Park Eun-ah mengajar Lota dengan sabar, dan Lota juga sangat berdedikasi dalam belajar. Lota memang pintar, dan ia menguasai seni latte art berbentuk hati dalam waktu singkat. Wah, berhasil! Melihat kopi latte art berbentuk hati yang dibuatnya sendiri, Lota menari dengan gembira. Melihat Lota begitu bahagia dan tidak mempedulikan emosinya di hadapan orang luar, Park-nya mulai merasa bahwa dia mungkin terlalu banyak berpikir sekarang. Gadis kecil ini mungkin tidak bermaksud menertawakan dirinya sendiri, dia hanya ingin mengatakan sesuatu. Park-nya merasa sedikit lebih baik, dan lambat laun jatuh cinta pada gadis lugu, manis, dan mulia ini. Park-nya melihat sekilas bahwa Lota memiliki kekasih, dan bertanya, "Kak Lota, kamu sangat ingin mempelajari latte art berbentuk hati ini, mungkin karena kamu ingin memberikannya kepada kekasihmu kan? Apakah kamu sudah punya pacar?" Wajah Lota memerah karena malu dan dia ingin menyangkalnya, tetapi dia merasa seolah-olah dia telah ketahuan. Tidak. Aku sangat menyukainya, tapi dia sudah punya istri," kata Lota. Park-nya tersenyum, menurutnya hanya orang biasa yang peduli apakah pihak lain punya suami atau istri. Orang-orang seperti mereka yang berdiri di puncak dunia mempunyai hak untuk merampas segalanya. Saya melihat hal ini bagus, jadi saya mendapatkannya. Saya melihat orang ini baik, dan saya dapat menangkapnya. Park Eun-ah tersenyum dan berkata, di mata saya, akta nikah hanyalah selembar kertas yang tidak berguna. Yang terpenting adalah suka atau tidak. Kak Lota, aku sangat penasaran, pria seperti apa yang bisa disukai gadis baik sepertimu? Lota dengan cepat berkata dengan rendah hati, saya tidak terlalu baik. Park-nya berkata, jika Anda tidak membicarakan hal lain, penampilan Sister Lota adalah yang terbaik di antara orang kulit putih. Dan saya dapat melihat bahwa Anda pasti tidak pernah menjalani operasi plastik. Mengenai sosokmu, aku selalu sangat disiplin dan menjaga bentuk tubuhku dengan ketat setiap hari, tapi saat aku melihatmu, aku masih merasa malu. Selanjutnya, Anda telah berpartisipasi dalam pertemuan 8 keluarga besar dan memberikan saran serta keputusan di hadapan nasib umat manusia di dunia. Jika Anda tidak unggul, lalu apakah ada wanita berprestasi di dunia? Dalam pandangan Park Eun-ah, Lota memang gadis yang sangat mulia dan luar biasa. Dia bahkan memiliki poin yang membuat Park Eun-ah iri dan iri. Biasanya, Park Eun-ah tidak pernah cemburu pada wanita lain. Lota dipuji oleh Park-nya dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. PU-nya kemudian bertanya, saudari Lota, apakah kekasihmu anggota dari 8 keluarga besar? Bab 633. Nyonya akhirnya mengetahui identitas Adinata. Park Eun-ah tidak sabar untuk mengetahui pria seperti apa kekasih bangsawan, di Suisen, itu. Pria seperti apa yang layak mendapatkan wanita super berkulit putih, kaya, dan cantik dari keluarga yang penuh rahasia ini. Park Eun-ah telah mencari pria yang layak untuknya, suaminya Cui Ronghao, tapi menurutnya pria ini sama sekali tidak layak untuknya. Biasanya, di depan kamera media, Park Eun-ah kerap menggandeng lengan suaminya, lalu menatap Cui Ronghao dengan tatapan mengagumi suaminya. Tapi itu semua palsu, semuanya dipentaskan olehnya. Dia sama sekali tidak punya alasan untuk mengagumi suaminya, karena sepenuhnya salahnya bahwa suaminya telah naik ke posisinya saat ini. Dan pernikahan, seperti yang baru saja dia katakan, hanyalah selembar kertas bekas, dia sama sekali tidak menghargai statusnya sebagai istri orang lain.
Begitu dia bertemu pria yang sangat baik dan layak untuknya, dia pasti akan selingkuh. Terlebih lagi, dia tidak peduli jika ini pengkhianatan. Bahkan di depan suaminya, dia tidak peduli. Betapapun hebatnya pria biasa, selama Anda bukan keturunan salah satu dari 8 keluarga besar, di mata Park Eun-ah, Anda dianggap sebagai orang kelas bawah. Lota mengangguk dan berkata, "Iya, benar. Sungguh." Setelah mendengar jawaban tegas, Park Eun-nya semakin yakin bahwa tebakannya benar. Konsep kuno tentang menjadi serasi ini juga umum di antara 8 keluarga besar, kelas atas di dunia. Hanya laki-laki dari 8 keluarga besar yang layak mendapatkan wanita dari 8 keluarga besar. Park Eun-ah selalu berharap bisa bertemu dengan pria dari salah satu dari 8 keluarga besar. Namun pihak keluarga tidak pernah memperhatikannya dan tidak mengatur agar dia menjadi suami dari salah satu dari 8 keluarga besar. Park Eun-ah tidak pernah berpartisipasi dalam pertemuan rahasia 8 keluarga besar, dan tidak pernah melihat siapapun dari 8 keluarga besar. Park Eun-nya tampak penuh harap. "Baiklah, bolehkah aku melihat seperti apa rupa kekasihmu?" Park Eun-ah sangat ingin bertemu dengan pria luar biasa dari 8 keluarga besar. Lota dikenal sebagai Vi orang suci Swiss, seorang wanita yang bahkan Park Cheng-yu tidak bisa mengejarnya dengan kata lain. Lota bahkan tidak bisa meremehkan laki-laki dari keluarga Park. Oleh karena itu, Park Eun-nya menduga pria yang diminati Lota pastilah orang terkemuka di antara 8 keluarga besar. Dan pria seperti inilah yang dicari-cari Park Eun-ah. Lota ragu-ragu sejenak, dan melihat mata Park Eun-nya yang sangat bersemangat. Dia berkata, oke, ada banyak foto dia di fotoku. Ada ratusan foto kita sendiri. Tunggu sebentar. Oh, izinkan saya pilihlah yang paling tampan dan tunjukkan padamu. Park Eun-nya mengangguk gembira. Oke. Lota mengeluarkan ponsel Vivo S7 miliknya. Ia tidak menggunakan iPhone 18 berteknologi tinggi yang hanya tersedia di 8 keluarga besar. Ia merasa repot menggunakannya di depan orang lain jika sering bepergian. Saat dia mengajak Adinata berbelanja, dia memilih ponsel ini karena memiliki fungsi selfie yang bagus. Park Eun-nya juga bersemangat, dan dia sangat ingin melihat seperti apa rupa pria luar biasa itu. Namun, Lota mengambil ponselnya dan mencari lagi dan lagi selama beberapa menit, namun dia tidak dapat menentukan pilihan. Hal ini membuat PU-nya cemas, tapi dia adalah wanita yang berpendidikan dan tidak bisa terburu-buru, jadi dia memegang cangkir kopi, tersenyum pada Lota dan berkata, "Ya, aku akan duduk di sofa sebentar. Kamu bisa datang ke aku setelah kamu menentukan pilihanmu." Begitu saja, beberapa menit kemudian, Park Eun-ah sedang duduk bersila sambil memegang cangkir kopi dengan sangat anggun, sementara Lota datang dengan gembira. "Kamu sudah menentukan pilihanmu. Lihat yang ini, tampan." Lota pun duduk dan menyerahkan teleponnya kepada Park Eun-nya untuk dilihat. Park Eun-ah awalnya ingin meletakkan cangkir kopinya dan memperhatikannya dengan cermat, namun dia merasa ini terkesan terlalu serius. Dia ingin dengan sengaja memegang cangkir kopi tersebut dan menunjukkan tampilan acuh tak acuh. Meskipun begitu, dia sangat bersemangat saat ini. Seorang keturunan dari 8 keluarga besar, lelaki terbaik di dunia yang pantas untukku, akhirnya aku bertemu denganmu. Park Eun-nya menatap layar ponsel Lota dengan penuh semangat. Detik berikutnya, wajah familiar muncul di mata Park Eun-nya. Adinata lah yang masuk ke tempat ini tadi malam. Kenapa dia? Bentak. Cangkir di tangan Park Eun-nya otomatis terjatuh karena terkejut. Cangkir kopi pertama-tama jatuh di pangkuan Park Eun-ah, lalu jatuh ke tanah. Sedangkan untuk kopinya, sebagian besar tumpah ke pakaian dan kaki Park Eun-ah. Tujuan, anak kucing yang dibawa Lota langsung melompat ke atas Park Eun-nya dan menjilat kopinya. "Oh, miau-miau kecil, jangan jilat orang lain." Lota segera menggendong anak kucingnya, karena takut membuat Park Eun-nya tidak senang. Faktanya, Park Eun-nya benar-benar terpanas sekarang dan tidak peduli dengan kopi yang mendidih, apalagi kucing yang melakukannya padanya. "Apa?" Lota berkata dengan keras kepada Xiao Miao-miao. "Saudara Adinata memintamu untuk melindungiku, bukan menjadi penjilat anjing." Adinata meminta Lota untuk membawa kucing itu sehingga jika keluarga PU ingin menghadapinya, dia bisa menggunakan kucing itu untuk menakut-nakuti PU Cheng-yu dan yang lainnya. Lagi pula, Park Cheng-yu melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana anak buahnya dicekik sampai mati menggunakan sihir di rumah Lota. Lalu Lota kembali menatap Park Eun-nya. "Kaknya, ada apa denganmu?" Park Eun-nya masih sangat terkejut. Dia bertanya kepada Lota dengan lantang. "Ya, apakah Adinata dari 8 keluarga besar?" Lota juga sedikit terkejut. "Iya, Anda tahu saudara Adinata?" "Ya, dia berasal dari 8 keluarga besar. Dia adalah generasi ketiga dari keluarga Brahma di Tiongkok." "Waguo, kamu keluarga?" Park Eun-nya benar-benar tercengang. Pria yang selama ini ia rindukan dan cari dengan susah payah. Pria yang pantas untuknya, ternyata sudah lama muncul di hadapannya. Apalagi pria ini sudah jatuh cinta padanya dan bahkan mengejarnya. Tapi dia tidak setuju, karena dia merasa pria itu tidak layak untuknya. Dia sebenarnya berasal dari 8 keluarga besar. Setetes air mata kristal mengalir di mata Park Eun-ah, seorang wanita parubaya. Dia ingat 4 tahun lalu, ketika dia berada di medan perang di Suriah, dia menjalin pernikahan ini dengan Adinata. Padahal, saat itu, mereka saling jatuh cinta.
Namun, di Tianqi, Park Enya menolak berhubungan dengan Adinata dan hanya bisa berciuman. Bukan karena Park Enya tidak menyukai Adinata, tapi dia takut dia akan jatuh cinta dengan pria ini, dan dia takut dia akan jatuh jauh ke dalam cinta yang biasa-biasa saja ini. Saat itu, Adinata hanyalah seorang prajurit di medan perang. Jika Park Enya bersamanya, kecil kemungkinannya untuk dikenali oleh keluarga, dan tidak akan ada kesempatan untuk berpartisipasi dalam urusan teratas dari 8 besar keluarga. Namun, hingga hari ini, 4 tahun kemudian, Tuhan memberitahunya bahwa Adinata adalah pria yang tepat untuknya. Hehe. Park Enya hanya menitikkan satu air mata dan perlahan jatuh. Dia melihat ke depan dengan mata kusam dan mencibir tak berdaya. Park Enya merasa sangat menyesal. Jika saya mengetahui identitasnya lebih awal, meskipun saya diminta untuk melahirkan anaknya, saya akan melakukannya. Bab 634. Adinata, kamu sangat mengecewakanku. Jika Adinata bisa mendengar kata-kata tulus Park Enya, dia mungkin akan tiba-tiba menyadarinya dan sangat bahagia hingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Bagaimanapun, Park Eun-ah adalah wanita yang memiliki pengaruh paling besar terhadap pandangan Adinata tentang cinta. Namun, Park Eun-ah menyesalinya, dan dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Pu Enya memandang Luota dengan tenang dan bertanya, ya apakah keluarga Brahma di Huaguo akan segera mati? Dia hanya mendengar Park Cheng-yu mengatakan beberapa patah kata tentang keluarga Brahma, dan dia tidak mengetahui situasi spesifiknya. Lota mengangguk dengan sedih. Inah, kali ini 8 keluarga besar, termasuk keluarga kita, akan bersatu untuk mengusir keluarga Brahma. Saya khawatir dalam sebulan, saudara Adinata tidak lagi berasal dari 8 keluarga besar. Mendengar kalimat tersebut, Park Enya akhirnya merasa sedikit lebih baik. Dia tidak bermegah atas kemalangan, dia juga tidak ingin melihat keluarga Brahma dalam kesulitan. Meskipun ayah, saudara laki-lakinya, dan adik laki-lakinya sangat berprasangka buruk terhadap keluarga Brahma, dia tidak melakukannya. Alasan mengapa dia merasa seperti ini adalah karena dia merindukan pengakuan Adinata dan kesempatan untuk bersamanya 4 tahun lalu. Namun jika keluarga Brahma gagal sekarang, Adinata bukan lagi anggota dari 8 keluarga besar, dan dia bukan lagi kekasih Park Enya. Dia tidak perlu terlalu menyesalinya. Tetapi Luota berkata, bahkan jika saudara Adinata Brahma bukan lagi anggota dari 8 keluarga besar dan tidak lagi memiliki banyak hak istimewa, saya akan tetap menyukainya. Park Enya memandang Lota yang berusia 18 tahun, tersenyum dan mengangguk. Dia, ketika aku seusiamu, aku akan mencintai seseorang apapun yang terjadi. Aku sangat memahamimu. Lota cemberut, tetapi kakak Adinata tidak menyukaiku. Tahukah kamu gadis seperti apa yang dia sukai? Park Enya lalu berdiri dan menyeka kopi di kakinya dengan tisu. Bagaimana dia menjawab pertanyaan ini? Adinata menyukai orang sepertiku. Park Eun-ah. Lota dan Park Eun-ah adalah wanita yang sangat berbeda. Setelah Park Enya menyeka kopinya, dia berkata kepada Lota, saudariku, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini sama sekali. Dalam sebulan, jika keluarga Brahma benar-benar diusir, kamu tidak perlu mengejarnya. Dia tahu kamu menyukainya dan pasti akan menemukan cara untuk menangkapmu guna menyelamatkan dia dan keluarganya. Takdir. Dalam pandangan Park Enya, begitu keluarga Brahma menjadi kesepian, Adinata pasti akan meminta dukungan dari keluarga Smith. Lota tampak malu. Tapi keluargaku tidak akan setuju kita bersama, dan aku tidak bisa membantu keluarga Brahma mereka. Orang tua Lota semuanya dikendalikan oleh Han Xiaozong. Han Xiaozong memiliki pikiran jahat tentang Lota dan tidak mungkin dia mengizinkan Lota menikah dengan pria lain. Namun, Lota tidak bisa memberitahu Park Enyaming tentang hal semacam ini. Park Sung-woo jelas tidak menyebutkan apa yang terjadi di kastil Swiss kepada Park Eun-ah. Park Eun-ah kini tidak tahu apa-apa tentang 7 keluarga lainnya. Oleh karena itu, dalam pandangan Park Eun-ah, perkataan Lota berarti bahwa orang tua Lota pun menghargai pasangan yang baik. Park Enya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Saudari, dunia ini menghargai keluarga yang serasi. Jika Adinata bukan lagi anggota dari 8 keluarga besar, maka dia tidak layak untukmu. Keluargamu, termasuk keluarga kami, tidak ada wanita akan menikah dengannya. Lupakan pria ini. Dia tidak lagi layak bagi kita, tidak lagi layak bagimu. Park Enya juga berbicara dan mengajak dirinya masuk. Kata-kata terakhirnya sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Namun Lota tetap bertekad, saya tidak akan memandang saudara Adinata seperti ini. Tidak peduli apa identitas kita, tidak ada satupun di antara kita yang tidak layak bagi yang lain. Saya hanya tahu bahwa dia adalah orang baik dan dia adalah orang yang baik, sangat berani. Aku menyukainya. Jika kamu menyukainya, kamu akan selalu menyukainya. Park Enya memandang Lota dengan kagum. Iya, pria seperti itu pasti pantas untuk disukai. Setiap wanita akan menyukainya, dan mungkin aku juga akan menyukainya. Tapi, cukuplah jika kamu menyukainya, kamu tidak perlu bersama. Kamu tetap harus mencari pria yang cocok untuk kamu nikahi pada akhirnya. Lota tidak menyukai sudut pandang Pu-nya. Dia mengambil miau-miau kecil dan berkata, aku sudah lama mengganggumu. Sudah waktunya aku pergi.
Akan ada pertemuan 8 keluarga besar di sebulan. Meskipun aku tidak akan hadir, tapi aku akan berada di sana juga. Sampai jumpa lagi. PU-nya mengangguk. Oke. Park Eun-ah tidak keluar untuk mengantarnya karena pakaiannya tertutup kopi. Ketika PU-nya naik ke atas untuk berganti pakaian, seorang pengawal berjas berlari dan berkata dengan ekspresi panik, Tidak baik, Nyonya, Nona Xuan-er hilang. Orang yang mengikuti Nona Xuan-er keluar tadi, bukan orang-orang kami, semua orang kami ada di dalam rumah, tidak ada yang keluar. PU-nya tidak begitu panik. Dia sudah menduga bahwa Luo Tea dan Adinata saling kenal. Kali ini, terlihat jelas bahwa Adinata dan Luo Tea berkumpul. Pengawal yang mengantar Park Xuan-er keluar tadi adalah Adinata. Pantas saja bagian belakang kepalanya terlihat begitu familiar. Park Eun-ah tersenyum. Pengawal itu sangat khawatir. Nyonya, apakah akan terjadi sesuatu? Park-nya menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Dengan dia mengawasi Xuan-er akan aman. Gadis ini, Xuan-er, pasti pergi menemui bajingan yang mencuri hatinya lagi. PU-nya memikirkan Adinata dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Adinata, dalam waktu kurang dari sebulan, keluarga Brahma MU akan tamat. Saat ini, kamu masih memiliki niat untuk menculikku. Putri, melakukan hal-hal berantakan ini. Oh, aku mengira mungkin kamu punya kemampuan untuk menyelamatkan hari ini, tapi kamu sangat mengecewakanku. Kamu ditakdirkan untuk menjadi tidak layak menjadi laki-lakiku. Beberapa jam kemudian, medan perang India-Pakistan. Adinata mengemudikan Zephyr 3 dan tiba di area medan perang, tempat Xuan Brahma berada. Saat mereka hendak mendarat, mereka melihat sebuah drone di atas. Tuan Brahma, ada drone di depan kami hampir menabraknya. Ganendra melaporkan. Adinata berkata dengan dingin, abaikan saja. Kami di sini untuk mencari Xuan Brahma. Jangan terlibat dalam medan perang India-Pakistan. Ya, Ganendra memerintahkan, berkelilinglah, jangan biarkan makhluk kecil ini menemukan kita. Namun, saat hendak menyiasatinya, ia melihat drone tersebut membidik kendaraan lapis baja dan langsung melancarkan pengeboman. Booming! Drone tersebut langsung menghancurkan kendaraan lapis baja. Ganendra sedikit terkejut. Lepaskan aku, drone ini milik musuh, dan yang ditabrak berasal dari pihak Tuan Brahma Xuan. Saya ingin tahu apakah Tuan Brahma Xuan baik-baik saja? Adinata mengerutkan kening, sangat tidak senang. Saya pikir saat itu, ketika dia berlatih di medan perang, Xuan Brahma juga banyak membantu Adinata. Selain itu, ia juga pernah mengalami ketidakberdayaan karena dibombardir dan diintimidasi oleh musuh. Adinata berpikir sejenak, karena aku di sini, ayo berikan hadiah kepada saudara keduaku. Ganendra, luncurkan meriam mikroplasma dan ledakan pesawat tempur tak berawak ini ke Samudra Pasifik. Ganendra tertawa dan berkata, tidak masalah. Dengarkan saja ledakan keras. Drone itu langsung lenyap. Bahkan tidak ada puing-puing. Adinata tersenyum, Zephyr 3 dilengkapi dengan teknologi masa depan, dan dia sekarang menjadi kakak laki-laki di medan perang India-Pakistan. Bab 635. Matsushima Rika. Setelah mengunci posisi dan mendarat dengan selamat, Adinata memanggil Xuan Brahma keluar. Xuan Brahma telah menyaparkan rekannya di sisinya untuk mencegah mereka melukai rakyatnya sendiri secara tidak sengaja. Setelah itu, Xuan Brahma membawa orang ke hutan kecil di sebelah pangkalan, tidak ada orang di sini dan relatif aman. Opa! Begitu PU Xuan-er dibawa dan melihat Xuan Brahma, dia dengan bersemangat bergegas ke arahnya. Xuan Brahma telah berada di medan perang selama sebulan, dan dia belum pernah melihat wanita yang begitu cantik dan lembut selama sebulan. Melihat PU Xuan-er yang jernih dan cantik, dia begitu bersemangat sehingga dia segera mencium PU Xuan-er 2 kali. Di muka. Sayang, apakah kamu merindukanku? Ya, aku merindukan Opa setiap menit setiap hari. Keduanya mulai berbicara dengan manis. Xuan Brahma tampak tidak sabar dan berkata kepada Adinata, kakak ketiga, tunggu aku sebentar, biarkan aku menyelesaikannya dulu, dan kita akan bicara nanti. Adinata melambaikan tangannya ke arah Xuan Brahma, mengetahui emosinya. Jadi, Xuan Brahma membawa PU Xuan-er jauh ke dalam hutan untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Saat ini, Lotta menghampiri Adinata. Apa yang dilakukan kakak kedua dan gadis itu? Adinata memikirkan bagaimana dia harus menjawab pertanyaan yang memalukan itu. Dan dia tidak tahu apakah Lotta benar-benar tidak mengerti atau apakah dia sengaja menanyakannya. Jadi, Adinata bertepuk tangan pada Lotta beberapa kali. Hal ini hanya dapat dipahami tetapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setengah jam kemudian, Xuan Brahma dan PU Xuan-er berjalan sambil berpegangan tangan dengan ekspresi manis di wajah mereka. Begitu Xuan Brahma mendekat, dia melihat Luo Tea. Dia melepaskan tangan Park Xuan-er di tempat dan berkata dengan terkejut, "Dia Tuhan, ada keindahan putih yang begitu suci dan sempurna di dunia." Sial, ini tidak bisa dilakukan. Saya telah membayar orang-orang di berbagai negara Eropa, dan begitu saya bertemu dengan kecantikan terbaik, saya akan menerima beritanya sesegera mungkin. Cantik, dari mana asalmu?
Adinata tahu bahwa Xuan Brahma, seorang playboy, pasti menyukai Luotea. Meskipun Adinata tidak memiliki kasih sayang pribadi pada Luotea, dia tetap memperlakukannya sebagai miliknya. Gadis yang begitu murni dan sederhana tidak boleh dirusak oleh orang-orang seperti Xuan Brahma. Adinata dengan cepat mendorong Xuan Brahma menjauh. Dia adalah Lota dari keluarga Smith di Swiss. Jangan membuat rencana apapun untuknya. Xuan Brahma tersenyum. Melihat betapa gugupnya Anda, saya memiliki keuntungan sebagai manusia. Oke? Bagaimana saya bisa menyentuh wanita Anda? Jika saya bajingan, saya akan membunuh dua wanita ini. Jelita dan Anastasia sudah lama sekali mengerti. Setelah mengatakan itu, Xuan Brahma tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Luota, dan berkata dalam bahasa Inggris, "Halo, Nona Smith, saya Xuan Brahma, Anda dapat memanggil saya dengan nama Inggris saya." "Tidak, halo, Saudara Xuan Brahma, aku akan tepat sasaran." Luotea dengan cepat menjawab dengan tanda sasaran. Xuan Brahma tercengang, "Silakan, kamu lebih baik dari yang saya katakan. Kenapa Anda, orang Eropa, bisa belajar bahasa Mandarin?" Xuan Brahma memegang tangan Lota yang seperti batu giok dan mencium punggung tangannya dengan gaya aristokrat Eropa. Kemudian, dia berkata kepada Park Xuan-er, Xuan-er, silakan kembali ke pesawat dulu. Kakak ketigaku dan aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan." Park Xuan-er menatap Lota dengan sikap bermusuhan, lalu memeluk lengan Xuan Brahma dengan erat. Tidak, aku tidak ingin berpisah denganmu. Jangan tinggal di tempat yang buruk ini. Ayo pergi bersama." Xuan Brahma akhirnya setuju untuk datang ke medan perang untuk berlatih, tapi Adinata tidak bisa membiarkan Pu Xuan-er merusaknya. Adinata juga berkata, "Nona Park Xuan-er, saya punya beberapa hal pribadi yang ingin saya katakan kepada Xuan Brahma, tetapi Anda tidak bisa hadir." Pu Xuan-er sedikit takut pada Adinata, jadi dia tidak berani mengatakan apapun dan mengikuti Ganendra ke pesawat dengan patuh. Adinata dan Xuan Brahma, sebaliknya, berjalan ke samping. Mereka duduk di pohon tumbang dan masing-masing menyalakan rokok. Xuan Brahma baru saja selesai bersenang-senang, merokok dengan gembira seperti dewa, mengepulkan asap dan berkata, Kakak ketiga, mengapa kita tidak bertemu satu sama lain selama sebulan? Saat aku melihatmu kali ini, aku merasa bahwa kamu adalah jauh lebih tua dan kamu selalu mengerang, mengeluh dan mengerutkan kening." Adinata menghela nafas lagi dan berkata, "Kamu baru saja mulai berlatih di medan perang sekarang. Kamu tidak tahu banyak hal di luar. Dalam lebih dari 20 hari, akan ada pertemuan 8 keluarga besar. Pada pertemuan itu, 7 keluarga besar lainnya akan mengusir keluarga Brahma kita. Keluarga Brahma kita dalam bahaya sekarang." Xuan Brahma mengepulkan asap dan berkata dengan nada menghina, Aku takut pada mereka. Jika kamu mengusir mereka, kamu akan diusir. Lagi pula, 8 keluarga besar tidak saling membantu. Mereka semua melakukan hal-hal mereka sendiri. Urusannya sendiri. Senjata dan kekuatan militer keluarga Brahma kami tidak lebih lemah dari mereka, dan mereka tidak berani melakukan apapun terhadap kami. Adinata menggelengkan kepalanya. Saya pikir begitu sebelumnya, tetapi sejak saya mengenal keluarga lain, saya menyadari betapa buruknya mereka. Apakah keluarga Smith kuat? Tapi tahukah Anda bahwa keluarga Smith kini dikuasai oleh orang Tionghoa yang mempraktekkan ilmu sihir? Sekalipun mereka punya senjata sekuat itu, apa gunanya? Xuan Brahma terkejut saat mendengar ini. Apakah ada yang namanya ilmu sihir di dunia ini? Adinata berkata, selain itu, keluarga Pu di negara dingin telah mengembangkan obat yang dapat membuat orang 10 tahun lebih muda. Keluarga Miyamoto di negara kepulauan sedang mengembangkan serum Mirakuru, yang dapat membuat tubuh masyarakat lebih sehat, meningkat secara dramatis, dan pada saat itu, orang biasa akan dapat membunuh Azure Dragon Suzaku secara instan. Semakin banyak Xuan Brahma mendengarkan, semakin dia terkejut. Mengapa begitu banyak hal terjadi di bulan dia datang ke medan perang? Hei, ngomong-ngomong, kemana Qinglong pergi? Kenapa kamu tidak melihatnya? Xuan Brahma bertanya. Dia tahu bahwa Qinglong harus melindungi Adinata dengan cermat ketika dia datang ke tempat berbahaya seperti medan perang. Adinata berkata, saya mengirimnya untuk bekerja sebagai agen rahasia untuk keluarga Miyamoto di negara pulau. Ngomong-ngomong, apakah Anda pernah menjalin hubungan dengan wanita yang sangat cantik di negara pulau sebelumnya? Xuan Brahma berkata, saya telah bermain dengan beberapa wanita dari negara kepulauan, yang mana yang ingin Anda bicarakan? Adinata berkata, dia sekarang adalah istri Miyamoto Masaki, generasi kedua dari keluarga Miyamoto, dan namanya adalah Matsushima Rika. Adinata juga mengetahui nama Masaki Miyamoto dan Rika Matsushima melalui laporan yang diberikan oleh Qinglong kepadanya. Di game virtual sebelumnya, Masaki Miyamoto yang bertarung dengan Adinata. Masaki Miyamoto mengatakan dalam permainan bahwa Xuan Brahma mengambil istrinya untuk pertama kalinya. Xuan Brahma tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Matsushima, ya, dia adalah wanitaku. Aku tidak menyangka keluarga Miyamoto akan menikahi wanita yang bermain denganku. Haha, menurutmu seberapa murni Miyamoto Masaki? Jika kamu bisa tidak menemukan seorang wanita, kamu harus mencarinya. Tapi Rika Matsushima memang punya daya tarik tersendiri. Saat aku menyebut namanya,
Aku sedikit merindukannya. Adinata berkata, saya biasanya tidak setuju Anda main-main di luar, tapi Matsushi Marika melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Xuan Brahma tertawa dan berkata, jangan puji aku. Aku tidak terbiasa dengan hal itu. Selain itu, bukan aku yang mengejar Matsushi Marika. Dia adalah panjinlian kontemporer. Jika ada yang harus kau lakukan, cukup buka jendela dan tunjukkan kakimu. Sesuatu seperti itu, sengaja menggodaku. Kakak ketiga, kalau kamu benci Miyamoto Masaki, kamu bisa selingkuh darinya. Haha, istrinya mudah dirayu.